Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa rasul sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in, khususan ila roh Syekh Muhammad bin Al-Sunhaji, annallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajat fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulum fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada pertemuan kali ini pembelajaran kita pelajaran ilmu nahwu sampai babul fa'il. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu wa nafa'ana bi'ulumi fid dini wad dunya wal akhirah. Babul fa'ili, bab fa'il. Pertemuan kita pada hari ini yaitu bab fa'il. Fa'il ini kalau dalam bahasa Indonesia adalah pelaku. Setiap ada perbuatan, ada yang memperbuat, maka perbuatan itu disebut fi'il, yang memperbuat atau pelakunya itu disebut fa'il. Al-fa'ilu, fa'il. Huwa, dia fa'il. Al-ismu, adalah isim. Al-fa'ilu itu dibaca rafa', tanda rafa' dengan dhammah karena isim mufrad, tarkibnya menjadi mubtada. Huwa, dia siapa? Dia fa'il. Al-ismu adalah isim. Huwa itu dhamir munfasil mahal rafa' menjadi mubtada. Al-ismu khobarnya huwa. Khobar dibaca rafa', tanda rafa'nya dhammah karena isim mufrad. Jadi huwa mubtada, al-ismu adalah khobarnya huwa. Jumlah ismiyah huwal ismu fi mahalli raf'in, khobarnya al-fa'il. Jadi jumlah ismiyah fi mahalli raf'in, khobarul mubtada. Al-fa'ilu, fa'il. Huwa, dia fa'il. Siapa dia fa'il itu? Ini persyaratan menjadi fa'il ya. Jadi perhatikan bagus-bagus. Fa'il itu adalah al-ismu, adalah isim. Al-marfu'u, dibaca rafa'. Al-madhkuru, yang disebut. Qablahu, sebelumnya fa'il. Fi'luhu, akan fi'il. Jadi begini, dalam ilmu nahwu yang namanya pelaku itu harus terletak setelah perbuatannya. Rukun fa'il. Rukun fa'il biar gampang mengingatnya. Yang pertama, fa'il itu adalah al-ismu, harus isim. Maka tidak boleh yang menjadi fa'il berupa huruf ataupun fi'il. Terbalik ya. Nanti mudah-mudahan tak terbalik tulisan saya ya. Yang pertama adalah al-ismu, adalah isim. Yang kedua al-marfu'u, marfu', dibaca rafa'. Yang ketiga al-madhkuru, qablahu fi'luhu. Kita pindah bahasa saja ya, kita pindahkan ke bahasa lain. Terletak atau jatuh atau terletak,
terletak, kita pakai bahasa Indonesia saja lebih enak, terletak ataupun jatuh, lebih enak, setelah fi'il. Nah, ini. Syarat ataupun rukun fa'il itu ada 3. Yang pertama, fa'il itu harus isim. Yang kedua, al-marfu'u, dibaca rafa'. Jadi yang kedua harus dibaca rafa'. Yang ketiga, terletak atau jatuh setelah fi'il. Maka itulah yang disebut fa'il. Contoh, Dhahaba Zaidun. Dhahaba fi'il, Zaidun fa'il. Nah, sekarang kita lihat persyaratannya. Zaidun ini layakkah menjadi fa'il tarkibnya? Kita lihat dulu. Zaidun ini isim, fi'il, apakah huruf? Zaidun adalah isim. Isim punya tanda, fi'il punya tanda. Mana tandanya Zaidun ini isim? Zaidun berupa tanwin. Berarti Zaidun ini adalah isim. Yang kedua, Zaidun ini dibaca rofa'kah, nasab, khofatkah, kan begitu. Lihat harokatnya, Zaidun dibaca rofa'. Berarti Zaidun sudah memenuhi 2 persyaratan untuk menjadi fa'il. Yang pertama, Zaidun adalah isim. Yang kedua, Zaidun dibaca rofa'. Oke. Yang ketiga ini, terletak atau jatuh setelah fi'il. Sebelum lafaz Zaidun, adakah kalimat fi'il di sini? Kita lihat, ada dhahaba. Fi'il apa? Fi'il madhi. Mana tanda fi'il madhinya? Maftuhul akhiri abadan. Jadi fi'il madhi itu dibaca fathah akhirnya selama-lamanya. Berarti dhahaba Zaidun, Zaidun ini adalah fa'il karena memenuhi persyaratan 3 tersebut. 1. Zaidun adalah isim. 2. Zaidun dibaca rafa'. 3. Zaidun terletak setelah fi'il. Maka inilah contohnya fa'il. Paham ya? Nah, sekarang Ustadz balik nih, biar gampang mengingatnya. Karena papa tulisnya mini ya, jadi harap maklum ya. Kita balik. Zaidun dhahaba. Zaidun dhahaba. Zaidun ini adalah isim. Benar. Apa tandanya? Tanwin. Zaidun dibaca rafa'. Benar. Mana tandanya? Dhammah. Nah, sekarang Zaidun ini sudah memenuhi 2 persyaratan untuk menjadi fa'il. Yang pertama isim, yang kedua dia dibaca rafa'. Yang ketiga, terletak atau jatuh setelah fi'il. Adakah kalimat fi'il sebelum Zaidun? Tidak ada. Maka Zaidun ini tidak boleh menjadi fa'il. Kenapa? Sebab karena Zaidun ini tidak jatuh setelah fi'il. Tidak. Kenapa? Sebab fi'ilnya di belakang. Berarti Zaidun dhahaba, Zaidun ini bukan fa'il tarkibnya. Kenapa? Sebab karena tidak memenuhi persyaratan yang ketiga. Persyaratan yang ketiga, isimnya itu yang dibaca rafa' jatuh setelah fi'il. Jadi kita bolak-balik saja biar gampang memahaminya ya. Jadi dhahaba Zaidun, ini ada Zaidun fa'il memenuhi 3 persyaratan. Sedangkan Zaidun dhahaba kita balik saja biar gampang, itu tidak bisa menjadi fa'il. Kenapa? Sebab karena Zaidun tidak jatuh setelah fi'il. Paham ya? Nah, ini adalah fa'il. Gampang saja. Ustaz kasih contoh yang lain lah. Kasih contoh yang lain. Nah, jadi persyaratannya kita hapus dulu ya. Nah, kita kasih contoh yang lain biar gampang, biar mudah. Insya Allah paham nanti ini. Saya kasih contoh. La yu'minu ahadukum.
La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. La yu'minu ahadukum. Di sini ada lafaz ahadu. Ahadu ini dibaca ada isim atau bukan? Isim. Kenapa? Sebab karena mudhaf ilaih. Dibaca rafa. Berarti memenuhi persyaratan sudah. Ahadukum, ahadu ini jatuh setelah fi'il atau bukan? Kita lihat kalimat sebelumnya. Ada fi'il yu'minu fi'il mudhari'. Berarti ahadu ini adalah fa'il dari yu'minu. Kenapa? Sebab karena memenuhi persyaratan. Satu, ahadu adalah isim. Mana tandanya? Mudhaf dia. Yang kedua dibaca rafa. Tanda rafanya dhammah karena isim mufrad. Yang ketiga, ahadu ini terletak setelah fi'il mudhari'. Sekarang kasih contoh lain ya. Qul huwallahu ahadun. Qul huwallahu ahadun. Nah, lihat ya, perhatikan bagus-bagus. Ahadun. Isimkah dia? Isim. Mana tandanya? Tanwin. Ahadun dibaca rafa'kah? Dibaca rafa'. Tanda rafa'nya dhammah karena isim mufrad. Berarti ahadun ini sudah memenuhi dua persyaratan untuk menjadi fa'il. Yang pertama isim, yang kedua dibaca rafa'. Yang ketiga, adakah sebelum ahadun ini kalimat fi'il? Madhikah dia atau mudhari'kah fi'il itu? Lihat, tidak ada. Maka ahadun ini tidak boleh menjadi fa'il. Paham ya? Jadi singkat saja, fa'il itu adalah isim. Berarti huruf tidak boleh menjadi fa'il, fi'il juga tidak boleh menjadi fa'il. Yang pertama adalah al-ismu adalah isim, yang kedua al-marfu' dibaca rafa'. Ingat, dibaca rafa' itu ingat ke tanda rafa'. Masih ingat alamat rafa'? Alamat rafa' kan ada 4 ya. Dhammah, waw, alif, nun. Tetapi untuk isim cuma 3. Dhammah, waw, alif untuk isim, sedangkan non bukan miliknya isim. Wahuwa dan dia fa'il. Wahuwa dan dia fa'il ala qismaini atas 2 bagian. Jadi fa'il ini dibagi 2. Nah, fa'il itu dibagi 2. 1, zahirin, fa'il isim zahir. Wa mudmarin, dan fa'il berupa isim dhamir. Mungkin yang baru belajar bingung ya isim dhamir itu karena belum pernah belajar. Perhatikan bagus-bagus. Kita lihat makna daripada kata-kata zahir. Zahir itu artinya jelas. Apabila ada kalimat itu jelas nampak oleh mata, maka disebut isim zahir. Contoh yang tadi kan dhahaba Zaidun, Zaid telah pergi. Zaidun ini nampak nggak? Nampak. Maka Zaidun itu disebut fa'il berupa isim zahir. Kenapa zahir disebut zahir? Karena nampak, Zaidun nampak. Sedangkan fa'il yang kedua adalah isim dhamir. Dhamir itu artinya tersembunyi alias tak nampak. Bahasa gaulnya tak ketok. Nah, jadi tak nampak ya. Bagaimana contohnya? Kita balik saja. Zaidun, nah, perhatikan, dhahaba. Zaidun dhahaba. Dhahaba ini fi'il. Mana fa'ilnya? Karena setiap perbuatan pasti ada yang memperbuat. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Mana fa'ilnya Zaidun? Mana fa'ilnya Zaid pula? Mana fa'ilnya dhahaba?
tidak nampak. Berarti kalau tak nampak namanya mustatir alias tersembunyi. Siapa yang disembunyiin zahaba adalah dhamir huwa. Huwa kembali kepada Zaidun. Jadi gampang saja, kalau fa'ilnya itu nampak disebut zahir, kalau fa'ilnya itu tak nampak disebut dhamir. Contohnya zahaba Zaidun isim zahir, dibalik Zaidun zahaba, ini contohnya fa'il berupa isim dhamir. Fadzahiru maka fa'il berupa isim zahir. Fadzahiru maka fa'il berupa isim zahir. Nahwu qaulika contoh perkataan engkau. Nahwu qaulika contoh perkataan engkau. Qama Zaidun wa yaqumu Zaidun wa qama Zaidani wa yaqumu Zaidani wa qama Zaiduna wa yaqumu Zaiduna wa qama rijalu wa yaqumu rijalu. Ini contoh untuk yang muzakkar. Jadi fa'il berupa isim zahir tadi itu diantaranya nih biar jelas. Qama Zaidun, Zaid berdiri. Qama Zaidun, Zaid berdiri. Nah, ini tanda rofaknya menggunakan dhammah. Contoh yang lain, qama Zaidani, qama Az-Zaidani, Az-Zaidani. Tanda rofaknya dengan alif karena isim tasniyah. Yang ketiga contohnya qamaz Zaiduna, qamaz Zaiduna. Tanda rofaknya adalah waw karena jamak muzakkar salim. Ini contoh fa'il berupa isim zahir berupa kalimatnya muzakkar. Wa qamat Hindun wa taqumu Hindun wa qamatil Hindani wa taqumul Hindani wa qamatil Hindatu wa taqumul Hindatu wa qamatil Hunudu wa taqumul Hunudu. Ini contohnya yang muannas. Contoh fa'il berupa isim zahir tetapi dari kalimat yang muannas. Contoh qamat. Nah, qomat muannas ada tak tanisnya ini. Qomat Hindun, karena Hindun itu perempuan maka dikasih tanda tak tanis. Qomat Hindun, tanda rofanya dhammah karena isim mufrad. Qomatil Hindani. Nah, ini kenapa enggak qomat al Hindani? Karena kan sukun ketemu sukun maka dikasih harokat kasrah. Jadi qamatil gitu bacanya. Qamatil Hindani, tanda rofaknya dengan dhammah isim tasniyah. Ini ya lebih jelas begini mufrad ya. Ini musanna atau isim tasniyah. Nah, contoh ketiga adalah jamak muzakkar salim. Qamatil Hindatu. Datu. Nah, tanda rofaknya dengan dhammah karena jamak muannas salim, jamak muannas ya. Kenapa pan tulisnya ini besar sangat, jadi inilah tulisannya jamak muannas. Kemudian wa qama akhuka wa yaqumu akhuka wa qama gulami wa yaqumu gulami wa ma asbaha dzalika, dan wama dan sesuatu asbaha yang menyerupai apa ma dalika akan demikian. Itu contoh dalam Al-Quran. Kita kasih contoh dalam Al-Quran. Contohnya adalah wa il qala Ibrahimu li abihi azara. Wa il qala Ibrahimu. Ibrahimu adalah fa'il.
1. Persyaratan Ibrahim isim, benar. 2. Ibrahimu dibaca rafa, tanda rafa dhammah, benar. 3. Ibrahimu terletak setelah qala fi'il madhi. Maka ini contoh dalam Al-Quran. Banyak contoh-contoh yang lain. Inilah penjelasan tentang bab fa'il. Mudah-mudahan pembelajaran kita ini bisa difahami, bisa dipraktekkan. Mudah-mudahan yang daring di rumah, yang tak bisa belajar tetap muka, insya Allah bisa mengambil pelajaran belajar melalui YouTube ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirnya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada yang menonton ya. Ini sebenarnya YouTube ini untuk pembelajaran santri-santriwati kita, tapi juga boleh untuk umum. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab.